Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Katarina Dias dapat kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi yang menarik seputar Universitas Negeri Surabaya. Webinar literasi digital kolaborasi UNESA dengan Kompas.id dan Pertamina. Kontingen PWNU Jawa Timur gelar Training Center Porseni NU 2023 di UNESA. Dan pemirsa, berikut berita Jendela UNESA selengkapnya. Dalam rangka Porseni NU 2023, kontingen PWNU Jawa Timur menyelenggarakan training center di UNESA. Pemusatan pelatihan ini diresmikan di Auditorium Lantai 11, Gedung Rektorat Kampus UNESA Lidah Wetan pada 6 Januari 2023 secara luring dan dihadiri seluruh atlet dan ofisial dari kontingen PWNU Jawa Timur. Universitas Negeri Surabaya UNESA menjadi pemusatan pelatihan kontingen PWNU Jatim dalam Pekan Olahraga dan Seni Porseni NU tahun 2023 di Solo pada 15 hingga 21 Januari 2023. Pelatihan dimulai pada 6 sampai 12 Januari 2023, kolaborasi antara tim ahli dan pakar dari UNESA dan official manajemen PWNU Jatim dalam mempersiapkan 350 atlet kontingen PWNU Jatim. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Suprapto SPDMT menyampaikan bahwa UNESA merasa bangga dalam kesempatan mendampingi persiapan latihan atlet PWNU Jatim dengan harapan training center dapat berjalan dengan lancar dan hasil terbaik untuk PWNU Jatim. Kolaborasi ya, jadi memang masing-masing cabur itu sudah punya pelatih, tetapi akan kita dampingi ya. Demikian juga untuk pelatih fisik itu banyak kami sediakan. Dan kemudian untuk pengukuran juga dari timnya UNESA yang melaksanakan. Para atlet akan ditempatkan di 2 lokasi, yaitu Asrama UNESA dan Asrama Haji Embarkasi Surabaya atau AHES. Terdapat 4 cabang olahraga dalam pemusatan pelatihan, yaitu sepak bola, voli, bulu tangkis, dan pencak silat. Ketua PWNU Jatim Kiai Haji Marzuki Mustamar MAG menyampaikan PWNU Jatim merupakan barometer NU di Indonesia. Harapannya, kontingen PWNU Jatim mampu membawa juara umum di Porseni NU 2023. Porseni sendiri merupakan bentuk ikhtiar demi memiliki SDM yang unggul dari fisik, skill, dan intelektual. NU mengeksplor segala potensi kemampuan yang dimilikinya untuk ditunjukkan kepada khalayak, kepada dunia. Inilah NU. Tidak hanya ngaji, inilah NU, tidak hanya wiritan, tapi ternyata NU juga unggul prestasi di berbagai bidang. Dengan adanya pemusatan pelatihan ini, mampu mengembangkan mental dan kesiapan para atlet kontingen PWNU Jatim dalam gelaran Porseni NU 2023 di Solo. Kegiatan ditutup dengan penampilan pencak silat dari atlet yang akan bertanding di Porseni NU dan pemberian secara simbolis kartu identitas peserta dalam kegiatan training center di UNESA. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Livia Rahma melaporkan. Menjadi kampus rujukan para siswa sekolah menengah atas, UNESA terima kunjungan dari SMA Negeri 1 Kutorejo Mojokerto. Selain untuk menjalin silaturahmi, kunjungan ini juga bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam tentang UNESA sebagai bekal siswa untuk melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi. Memiliki segudang prestasi, UNESA selalu menjadi kampus rujukan bagi sekolah menengah atas untuk menempatkan siswa-siswinya melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Pada 10 Januari 2023, menjadi kesempatan SMA Negeri 1 Kutorejo Mojokerto untuk datang berkunjung ke UNESA dengan membawa sejumlah 120 siswa, 7 guru, dan 2 komite sekolah. Selain untuk menjalin silaturahmi, kunjungan ini juga bertujuan menggali informasi guna menyiapkan para peserta didik memasuki jenjang perguruan tinggi.
bertempat di lantai 4 gedung T14 FBS UNESA. Para rombongan disambut langsung oleh Kepala Divisi Dokumentasi Bagian Humas UNESA, Muhammad Arifuddin Islam SSN MSN, yang dalam sambutannya mengungkapkan kebahagiaannya karena UNESA menjadi salah satu kampus yang dikunjungi untuk studi wisata. Sebagai alumni IKIP Surabaya yang kini menjadi UNESA, Kepala SMA Negeri 1 Kutorejo Mojokerto, Dr. Andes Ahmad Setiawan MPD, ingin mengenalkan alma maternya pada murid-murid SMA Negeri 1 Kutorejo Mojokerto. Ahmad Setiawan juga berharap agar para siswanya dapat diterima di UNESA. Harapan yang utama yang kami harapkan adalah dengan terjalannya kunjungan ini kami tetap berharap bahwa terjadi sebuah koordinasi alur informasi dari UNESA ke sekolah, dari sekolah ke UNESA, yang harapannya nanti anak-anak semakin banyak yang berminat untuk ke UNESA. Demikian juga dari Sivitas Akademika UNESA juga membuka peluang dan ruang yang lebih besar kepada anak-anak kami untuk diberikan kesempatan mendapatkan atau menimba ilmu di UNESA demi masa depan mereka nanti dalam mengabdi ke masyarakat. Para siswa SMA Negeri 1 Kutorejo Mojokerto tampak antusias untuk mengenal UNESA lebih dalam. Salah satunya Hafiz Dwi Saputra, siswa kelas 12 ini, mengungkapkan strateginya untuk masuk Universitas Negeri Surabaya dengan cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Perasaan saya datang ke UNESA ya pasti bahagia, dan kan universitas yang terkenal lah di Surabaya, dan kita mendapatkan banyak yang telah disampaikan dari sana tadi, dan bisa berpikir lagi buat ke Universitas UNESA. Tertarik, dan dari di situ saya itu tadi berubah mindset gitu. Jadi bingung mau kuliah di mana-mana. Mungkin insya Allah tahun depan ke UNESA. Di akhir kunjungan, kedua lembaga saling bertukar cindera mata dan foto bersama agar pertemuan semakin meninggalkan kesan mendalam. Kedua lembaga pun saling menggemakan yel-yel kebanggaan. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Ajak mahasiswa untuk cakap berteknologi agar mampu bedakan berita hoaks dan fakta. UNESA berkolaborasi dengan Kompas.id dan Pertamina gelar webinar bertajuk Labirin Informasi Tersesat atau Melesat. Merespons semakin meningkatnya pengguna internet di Indonesia yang berdampak pada tak terkendalinya informasi di media online, UNESA berkolaborasi dengan Kompas.id dan Pertamina gelar webinar literasi digital. Acara tersebut diselenggarakan pada Rabu, 11 Januari 2023 di Auditorium lantai 11 Gedung Rektorat UNESA Lidawetan. Dalam webinar yang diselenggarakan secara hybrid dan diikuti oleh lebih dari 500 peserta tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik UNESA, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD, menyampaikan keseriusan UNESA hadapi pertumbuhan informasi lewat peningkatan kualitas akademisi yang dilakukan melalui pembelajaran dalam kelas maupun kolaborasi seminar dengan stakeholder. Agenda diskusi dibuka dengan selayang pandang era post-truth oleh moderator Ayu Kartika Indarti, Senior Staf Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas.id. Dilanjutkan dengan diskusi menarik antara Haryo Damardono, Wakil Direktur Pelaksana Harian Kompas.id, Agus Sudaryanto, Manajer CR NCID, Regional Indonesia Timur, Subholding Upstream Pertamina, Dr. Alim Sumarni SPD MPD, Akademisi Pusat Studi Literasi UNESA, dan para peserta. Jadi kita ingin supaya teman-teman mahasiswa mengkonsumsi berita dengan benar, kemudian dapat digunakan dalam kehidupan dan pengambilan keputusan. Sebenarnya pengambilan keputusan itu dalam keputusan pribadi dia sendiri juga bisa, dalam hidup mereka sendiri juga bisa. Kita tidak ingin mereka menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk hal-hal yang nggak perlu. Jangan sampai mereka, tadi kan kita lihat daily spend kita di internet sama di sosial media kan begitu tinggi ya. Jangan sampai misalnya sehari buka sosmed 4 jam nggak ada keputusan yang diambil, nggak ada gunanya untuk hidup mereka. Jadi sosialisasi dan edukasi yang disampaikan melalui seminar literasi digital ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam menggalakkan kebenaran informasi ketika bermedia. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini.
Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Katarina Dias, tetap sehat dan sampai jumpa.